Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Hadirin dan hadirat, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kajian jelang buka puasa, kita lanjutkan masih pada tema terkait dengan fadilah Qiyamul Lail, di mana pada kesempatan ini kita ingin membaca sejarah terkait dengan da'bu salafun as-solih, yakni tradisi atau kebiasaan bagaimana dulu para salafun as-solih mengisi waktu-waktu mereka, mengisi qiyamul lail mereka, kehidupan mereka di masa ketika mereka hidup beserta orang-orang yang soleh yang membimbing mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan lanjutkan berkenaan dengan fadilah Qiyamul Lail ini, yang fokus kita pada kesempatan sore ini adalah bahwa kita ingin melihat kehidupan para salafun as-solih, orang-orang yang selama ini kita kenal dalam sejarah Islam sebagai para imam, sebagai para ulama di masanya. Mengawali itu semuanya, kami akan sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salat yang paling mulia setelah sholat fardu adalah Qiyamul Lail. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang akan menghantarkan kita sehingga bagaimana dahulu para ulama kita bermusabaqah, bagaimana dahulu para salafun as-solih kita betul-betul berjibaku seolah-olah bahwa ini bagian yang harus mereka wujudkan dan prestasi yang memang harus mereka capai dalam hidupnya. Sesungguhnya kami secara pribadi ketika menyampaikan tema ini, kami merasa bahwa diri kami masih terlalu jauh untuk kemudian menyampaikan tema-tema yang sangat luar biasa kedalamannya dan luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun ini nanti adalah berupa kisah-kisah, akan tetapi sesungguhnya beginilah dahulu bahwa sesungguhnya ketika hubungan langit dengan bumi
hubungan Allah dengan makhluknya, atau saat orang-orang di muka bumi ini sangat dekat dengan Allah, maka kita banyak mendengarkan tentang cerita betapa sungguh bahwa bumi saat itu seolah-olah isinya adalah rahmat. Kita jarang dalam dari kehidupan mereka mendengarkan cerita tentang kesulitan atau cerita terkait dengan ujian atau kerusuhan, kecuali itu hanya ada dalam pojok-pojok lembaran sejarah mereka. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan pertama kita nukil dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya sahabat Rasulullah ini tentu kita sangat kenal. Dia menyampaikan, idza hada'atil uyun qama fayasma'u lahu dawai kadawai nakhl hatta yusbih. Bahwasanya adalah Abdullah ibn Mas'ud, jika malam telah tiba, mata kebanyakan orang sudah terpejam, maka dia akan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam qiyamul lailnya seperti suara tawon sampai datang waktu pagi. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dari kalangan tabi'in, Inna Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah syaba'a lailah. Jadi ini ada satu kisah yang dalam kehidupan para salafun saleh, memang ini bagian di antara cerita yang aneh, ya. Tetapi disampaikan di sini memang pernah suatu malam Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah perutnya itu kenyang. Ya. Biasanya para ulama kita itu jarang mereka makan atau mengisi perutnya itu sampai kenyang. Ya. Tapi ini suatu malam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang besar ini, dia bercerita, yaitu pernah suatu malam perutku kenyang, maka aku katakan kepadanya, yakni kepada perutnya, innal khimar idza zida fi ilfihi zida fi amalihi faqama tilkal lailah hatta asbah. Allahu Akbar. Dia katakan, dia ajak dialog perutnya yang malam itu kenyang, sesungguhnya kuda atau kendaraan jika telah dikasih makan dengan banyak, maka sesungguhnya dia untuk suatu tujuan karena kerjanya akan ditambah dengan banyak. Malam itu dia hidupkan qiyamul lailnya sampai pagi. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah cerita bahwa faqila lahu ma balul mutahajjidin min ahsanin nasi wujuha. Pernah dikatakan atau ditanyakan, kenapa orang-orang yang ahli tahajud itu wajahnya yang paling sempurna cahaya? Maka dijawablah tentang pertanyaan tersebut, qala li'annahum khallu birrahman fa'albasahum nuran min nuri. Kenapa demikian? Karena disebabkan para ahli tahajud, mereka itu sering melakukan khalwah, menyendiri bersama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniakannya fa'albasahum nuran min nuri. Maka Allah kenakan padanya pakaian cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kisah-kisah berkenaan tentang bagaimana kehidupan para salafun salih kita dan bagaimana mereka dengan qiyamul lail adalah sangat banyak, dan tentu saya tidak bisa membacakannya semuanya dari apa yang telah kami dapatkan tentang kisah-kisah kehidupan mereka. Akan tapi beberapa insya Allah masih akan kami bacakan sebagai bentuk untuk memberikan persepsi kepada kita, tasawur kepada kita. Dan sesungguhnya memang umat ini adalah umat yang sangat kaya akan sejarah kemuliaan para pendahulunya. Karenanya jika kita mengambil pelajaran ini dari kehidupan mereka, sungguh insya Allah kita akan bisa mengukir kembali kejayaan masa lalu itu sebagaimana mereka telah menorehkan catatan-catatan hidup mereka dengan tinta emas. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail, seorang ahli ibadah, seorang ulama yang sangat dikenal pada masanya, bahwa Al-Imam Fudail ibn Iyad, inni la astaqbilul laila min awwalihi fayuhawwilani tulahu fa'aftatihul Qur'an fa'asbah wa ma qadaitu nahamni. Wa qala al-Hasan innar rajula la yudhnib dhunuba fayahrumu bihi qiyamal lail. Wa qama al-Fudail idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrum wa qad kathurat khati'atuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita melihat dalam ungkapan-ungkapan para ulama ini terkait dengan bagaimana qiyamul lail itu kadang-kadang bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, atau tidak bisa dilaksanakan. Karena sesungguhnya segala sesuatu ini mesti ada muqaddimah. Sebagaimana segala sesuatu ada pokok bahasan intinya, dan kemudian ada khotimah atau penutupnya. Para ulama kita mencermati terkait dengan bahwa bagaimana seseorang mudah melaksanakan qiyamul lail, dan kenapa sebagian mereka tidak bisa melakukan qiyamul lail. Maka kata Al-Hasan, insya Allah ini Hasan Al-Basri, bahwa sesungguhnya seseorang dia tidak bisa melaksanakan qiyamul lail adalah disebabkan karena dosa yang ia telah perbuat. Insya Allah nanti akan ada penjelasan-penjelasan atau ungkapan para ulama lain yang menguatkan tentang statement Al-Imam Hasan Al-Basri. Sebagaimana Imam Fudail menyatakan bahwa idza lam taqdir ala qiyamil lail, jika kamu tidak bisa melaksanakan qiyamul lail di malam itu, atau kamu juga tidak bisa melakukan siyamun nahar, puasa di siang hari, maka ketahuilah sesungguhnya kamu telah diharamkan disebabkan karena dosa yang banyak telah kamu perbuat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rajulun li ba'dil hukama inni la adhafu an qiyamil lail faqala lahu ya akhi la ta'sillaha ta'ala bin nahar
ada seseorang yang pernah minta fatwa atau minta pendapat atau menyampaikan tentang masalahnya kepada seorang gurunya atau kepada seorang ulama. Wahai Syekh, bagaimana tentang diriku yang sulit melakukan qiyamul lail? Maka ulama ini menjawab dengan sebuah kata-kata, ya akhi, wahai saudaraku, jangan kamu melakukan maksiat di siang hari yang menyebabkan kamu tidak bisa melakukan qiyamul lail di malam hari. Allahu Akbar. Semoga sebab-sebab yang dengannya kita bisa melakukan mutaba'ah atau muhasabah terhadap diri kita, apa yang diungkapkan oleh para ulama ini bisa kita jadikan sebagai sarana juga untuk introspeksi terhadap diri kita. Manakala terjadi kondisi-kondisi di mana diri kita terasa berat atau terasa tidak nyaman ketika melakukan qiyamul lail di malam hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bagaimana sahabat para ulama madhab yang 4. Di antaranya yang terungkap di sini adalah qala Rabi' bittu fi manzili Syafi'i radhiyallahu an layali kathirah falam yakun yana minal laili illa yasiro. Kata Ar-Rabi' menceritakan tentang bagaimana pengalaman dia ketika ia tidur di rumahnya Imam Syafi'i dalam hitungan yang cukup lama, tidak sehari 2 hari, tetapi kata dia layali kathirah. Kesaksian yang diberikan oleh Ar-Rabi' berkenaan dengan bagaimana Imam Syafi'i di malam harinya, bahwasanya ia tidak mengambil tidur dari malam harinya kecuali hanya sebentar saja. Illa yasiro. Sebagaimana juga kita perhatikan Abu Juwairiyah mengisahkan tentang Al-Imam Abu Hanifah. Karena kita ini jarang mendapatkan kisah-kisah di seputar bagaimana kehidupan para ulama besar ini, hal-hal terkait dengan amalan-amalan ubudiyah mereka, secara khusus berkenaan dengan sholatnya. Abu Juwairiyah mengisahkan tentang pengalamannya bersama Imam Abu Hanifah. Qala sahabatu Abu Hanifah radhiyallahu an sittata ashhur. Kata Abu Juwairiyah bahwa aku telah bersama Abu Hanifah selama 6 bulan. Fama fiha lailah wadha'a jambahu 'alal ard wa kana Abu Hanifah yuhyi nisfal lail. Kata beliau bahwa di malam hari Imam Abu Hanifah itu tidak pernah menaruh badannya, ya, sisi badannya, artinya itu berbaring, tidak pernah menaruh pinggangnya di tempat tidur jika malam hari telah tiba. Kata Abu Juwairiyah bahwa ia menghidupkan malam-malamnya, yuhyil laila kullahu. Dia jadikan aktivitas-aktivitas malamnya itu semalaman dia tetap melakukan aktivitas-aktivitas di malam hari. Ya, min dzikrillah wa qiyamul lail, ya, dan lain-lain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba
perhatikan bagaimana kehidupan para salafun saleh yang seperti ini, maka sungguh bahwa kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Secara pribadi, kami mencoba untuk membayangkan bagaimana kehidupan mereka jika dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini, bahwa seolah-olah amal-amal kita ini sudah sesuatu yang sangat istimewa, tetapi jika disandingkan dengan mereka, maka sungguh apa yang kita dapati dalam catatan-catatan sejarah yang dinukil oleh para ulama ini, sungguh kehidupan mereka memang layak untuk kemudian mendapatkan apresiasi dari langit. Mereka yang kemudian dibukakan pintu-pintu rahmat pada masa kehidupan mereka, sungguh kehidupan itu sangat-sangat memiliki makna yang sangat dalam, keberkahan yang luar biasa. Usia-usia mereka rata-rata sama dengan kehidupan kita. Bahkan mayoritas para ulama itu meninggal di usia di bawah 60 tahun. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Akan tetapi, sungguh keberkahan hidup mereka yang menjadikan seolah-olah mereka itu masih tetap hidup menyertai kita. Allahu Akbar. Dan mungkin apa yang kita ungkap pada kesempatan sore ini adalah bagian dari sisi kehidupan mereka, sisi terkait dengan qiyamul lail, dan mudah-mudahan mereka semuanya ridho bahwa ini kita jadikan sebagai pengungkap, kita jadikan sebagai tadhkirah bagi kita, mau'idhah bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan taufik dan keberkahannya kepada kita secara khusus di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian dan keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus dimanapun berada, kami masih akan lanjutkan dengan beberapa hal terkait dengan amal dan aktivitas qiyamul lail ini, yang kita ambil pada kesempatan ini adalah apa sebetulnya hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran yang menjadikan sebab kita ini bisa melaksanakan qiyamul lail dengan mudah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena sesungguhnya kisah kehidupan atau cerita tentang kehidupan, bagaimana nilai-nilai itu bisa ditegakkan, ada cara, ada jalannya. Sehingga para ulama menyampaikan, man wasala ala darbi wasola, man saro ala darbi wasola. Siapa yang menapaki sebuah jalan kehidupan, sebagaimana jalan kesuksesan yang telah dititi oleh orang-orang yang sukses, maka kata para hukama ini, sungguh ia akan sampai juga. Bukan sebagai ungkapan bahwa ketakaburan, akan tetapi kita berharap dengan kita mengetahui tentang apa yang dituangkan oleh para ulama, dari mereka dulu mengambil pelajaran ketika mereka menapaki kehidupan mereka, mudah-mudahan ini mempermudah kita untuk bisa mencontoh kembali. Karena apa? Karena ketika kita tadi melihat cerita-cerita yang kita nukil adalah dari para ulama salaf, dan sedikit dari kalangan para sahabat, akan tetapi kami sangat teringat dengan ungkapan para tabi'in ketika mereka berkomentar membandingkan tentang kehidupan mereka jika dibandingkan dengan generasi sahabat radhiyallahu an yang mendampingi Rasulullah dalam hidupnya,
serta mujahadah mereka, maka mereka mengatakan, kami ini adalah anak-anak ayam. Kurang lebih ada berapa ungkapan yang kami sangat terkesan betapa tawadhu'nya para ulama di hadapan para sahabat. Kata mereka, kami ini adalah anak ayam yang hanya bisa bisa, kalau ayam ya, berkokok ya. Kami ini bisa berkokok karena kami mendengarkan sang jago berkokok. Atau mereka dengan tawadhu'nya menyampaikan bahwa perumpamaan kami dengan para sahabat adalah laksana rumput dengan sebuah pohon yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang hidup yang sangat luar biasa. Ilmu mereka, amal mereka, perilaku mereka, akhlak mereka. Subhanallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ada beberapa cara, ada beberapa kiat yang dengannya insya Allah biiznillah kita bisa mempermudah untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya fisik. Hal-hal yang sifatnya fisik. Apa? Yakni pertama, hal-hal yang sifatnya fisik yang perlu kita perhatikan, alla yukthirul akal. Kita jangan terlalu banyak kalau makan. Kita kalau makan disarankan tidak boleh terlalu kenyang. Karena siapa yang makan terlalu banyak, maka insya Allah dia juga nanti akan dituntut untuk minum banyak. Dan kalau makan banyak, minum banyak, maka ini adalah sebagai sebab kenapa mata itu sering ngantuk. Nah, ini dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bahwa sesungguhnya penyebab seseorang itu banyak ngantuk yakni karena terlalu kenyang dan terlalu banyak minum. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa alla yata'aba nafsahu bin nahar, bahwa sesungguhnya hendaknya kita kalau bekerja di siang hari jangan terlalu capek. Karena memang terlalu capek di siang hari ini juga yang menyebabkan seseorang terlalu penat dan akhirnya rasa kantuk itu mendominasi malam hari. Subhanallah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun memang kondisi kita ini berbeda-beda ya, antara yang satu dengan yang lainnya, ada yang mendapatkan kemudahan dalam hidup, maka bagi mereka hendaknya bisa mengatur ritme kerjanya untuk mendapatkan qiyamul lail lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi bagi mereka yang memang siang-siang harinya harus berjuang, berjibaku, memeras keringat, maka sesungguhnya Allah Maha Bijaksana terhadap semua kita. Nah, maka berlakulah kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau kita ini tidak bisa mengambil yang maksimal, maka janganlah kita ini kemudian meninggalkan secara total. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bihi, fa'tu minhu mastata'tu."
jika aku telah perintahkan kepada kalian sesuatu urusan, maka tunaikan semampu yang kalian bisa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar kita lebih mudah untuk melakukan qiyamul lail adalah hendaknya kita mengambil qailulah. Apa itu qailulah? Qailulah berasal tentu dari kata-kata qalil, akan tetapi ini telah menjadi sebuah mustalah atau istilah. Qailulah maknanya tidur sejenak di siang hari menjelang zuhur. Ya. Barang 3 menit atau 5 menit kita pejamkan mata kita, kalau ini bisa menjelang zuhur, maka sungguh ini ternyata akan mensupport banyak energi kepada kita. Dan ini adalah bagian juga sunnah Rasulullah yang disampaikan dalam hadis sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, bahwa di antara hal-hal yang menjadikan kita ini mudah untuk melakukan qiyamul lail, yakni alla yahtakibal auzar bin nahar, fa inna dzalika mimma yuqassil qalb. Bahwa sesuatu yang menjeringankan kita untuk bisa melakukan qiyamul lail, jangan kita melakukan amal-amal yang bersifat dosa di siang hari. Karena perilaku ini akan menjadikan hati kita itu mengeras. Hati kita itu menjadi keras, tidak sensitif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang terakhir, yakni poin keempat ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Ats-Tsauri. Al-Imam Ats-Tsauri ini adalah seorang ulama besar yang kita masih dapati ijtihad-ijtihadnya dalam kitab-kitab fikih, ya, sebagaimana yang dituangkan dalam kitab-kitab madzhab. Ya. Qala Al-Imam Ats-Tsauri, "Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur." Kata dia, aku telah pernah merasakan diharamkan atas diriku qiyamul lail, artinya saya tidak bisa melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. 5 bulan. Kita bisa bayangkan, kalau tadi kita mendapati kehidupan para ulama yang begitu akrab, yang begitu harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala, ini seorang ulama yang kita semuanya pada masanya mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa, sebagaimana kisah-kisah yang kita nukil tadi. Akan tetapi ia mengisahkan, 5 bulan saya tidak bisa melakukan qiyamul lail. Karena apa? Karena disebabkan bidzambin adznabtuhu. Karena suatu dosa yang pernah aku lakukan. Maka jamaahnya bertanya kepada Imam Ats-Tsauri, "Wahai Imam, dosa apakah sebetulnya yang kamu lakukan sehingga kamu sampai tidak bisa melakukan qiyamul lail sekian bulan?" Ya. Kata Imam Ats-Tsauri, "Ra'aitu rajulan yabki, fakultu fi nafsi hadza mira." Ya. Diceritakan oleh Imam Ats-Tsauri, dosa yang aku rasakan itu adalah mungkin bagi kita, kalau kita hadirkan dalam kehidupan kita, ini dosa, ya Allah, sesuatu yang sangat remeh sekali. Ya. Apalagi di lingkungan kita yang orang itu mencaci seolah-olah orang makan kerupuk aja. Orang mencela yang lain seolah-olah
menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan. Imam Thawri oleh Allah diharamkan baginya tidak bisa melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Kata dia, pernah suatu kejadian aku melihat seseorang menangis. Dalam hatiku aku mengatakan, orang ini paling cari muka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Belum terucap, akan tetapi hati Imam Thawri menyangka bahwa orang itu adalah melakukan riya. Praduga yang sedemikian tadi menjadikan dia diiqab oleh Allah, tidak bisa melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bisa kita nukil dari kehidupan para ulama kita, dan 4 sebab yang kami sampaikan di antara hal-hal yang menjadikan kita ini bisa mudah melakukan qiyamul lail. Mudah-mudahan jika 4 hal ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang bernikmat, orang-orang yang enjoy, orang-orang yang justru yaitu bangga, orang-orang yang bisa melakukan qiyamul lail dengan kenyamanan, sebagaimana apa yang kita dapatkan dalam kisah-kisah para salafun saleh yang telah kami bacakan. Insya Allah masih banyak lagi kisah-kisah yang bisa kita ungkap insya Allah pada pertemuan esok berkenaan dengan apa hal-hal yang bersifat batiniah, persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan di hati kita, dan kita coba lihat sebetulnya bagaimana para ulama kita dahulu mensikapi kehidupan malam ini. Kalau Allah bagi hari-hari kita 24 jam ini secara umum menjadi 2 hal, ada siang dan ada malam, maka selama ini mungkin kita menganggap malam itu sebagai sesuatu yang dengannya, aduh, kenapa datang malam? Padahal saya masih pengen olahraga. Kenapa datang malam? Padahal pekerjaan kami belum selesai. Tetapi bagaimana sikap para ulama dahulu? Mudah-mudahan Allah masih melimpahkan taufiknya kepada kita, dan besok kita bisa melanjutkan kembali kajian terkait dengan fadilah qiyamul lail, dan kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa dari kehidupan salafun saleh kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saya tidak lupa di akhir dari bagian pertemuan kita di sore ini untuk berdoa. Mudah-mudahan betapapun kita belum bisa untuk beribadah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat istimewa dari apa yang kita dapatkan dalam kisah-kisah para ulama ini, tapi setidaknya dengan kajian-kajian yang kami hadirkan secara pribadi, ini adalah merupakan tausiah dan pelajaran bagi kami, bagi keluarga kami, bagi para santri semuanya, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa memberikan kebaikan bagi semua kita yang berinteraksi dengan nilai-nilai yang kami sampaikan dari kajian-kajian jelang buka ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan keberkahannya, diterimanya siam kita. Allah jaga ketulusan, keikhlasan kita.
Allah bersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran penyakit hati. Allah bimbing kita, hati kita, pikiran kita, ayunan tangan kita, langkah-langkah hati kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah di jalannya, dalam rangka tiada lain adalah mewujudkan ibadatullah dalam hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sesungguhnya misi yang Allah tugaskan pada hidup kita ini tidak ada yang lain kecuali kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.